Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik untuk kelas 5. Nah, kita hari ini akan belajar beberapa materi dari subtema 1 sampai subtema 5 di tema 5 ini. Kita akan mendengarkan beberapa penjelasan dari beberapa narasumber lain. Selamat menyaksikan. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda, begitupun dengan Indonesia. Letak geografis Indonesia berbeda dengan negara lain. Tahukah kamu bagaimana letak geografis Indonesia? Berdasarkan letak geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis tersebut membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Penyebabnya adalah posisi Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan samudra. Letak geografis dapat digambarkan dalam sebuah peta. Unsur-unsur pada peta. Kamu dapat membuat peta untuk lebih memahami letak geografis Indonesia. Saat membuat peta, kamu perlu memperhatikan unsur-unsur peta sebagai berikut. Yang pertama, judul peta menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta, biasanya terletak di bagian atas. Selanjutnya, skala peta, angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Selanjutnya, simbol peta, lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Legenda, keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Insert, berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. Garis astronomis, garis khayal yang di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang mendatar dan garis bujur tegak. Garis astronomis berguna untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama. Selanjutnya, garis tepi, garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi empat. Selanjutnya, petunjuk atau arah mata angin, berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Perhatikan peta berikut. Kita akan tunjukkan unsur-unsur pada peta ini. Yang pertama, judul peta. Selanjutnya, skala peta. Selanjutnya, simbol peta dan legenda. Selanjutnya, insert. Selanjutnya, garis astronomis. Selanjutnya, garis tepi. Selanjutnya, petunjuk arah atau arah mata angin. Itu adalah 8 unsur yang ada pada peta. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibanding dengan luas darat yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya.
Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, membantu para petani dan nelayan untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Contoh kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kenampakan alamnya. Kenampakan alam gunung. Pertanian, kegiatan ekonominya petani sayur. Perkebunan, petani kebun. Peternakan, peternak. Perdagangan, pedagang. Dan jasa, pemandu wisata. Kenampakan alam pegunungan. Pertanian, petani sayur. Perkebunan, petani kebun. Peternakan, peternak. Perdagangan, pedagang. Dan jasa, pengusaha hotel. Kenampakan alam dataran tinggi. Pertanian, petani sayur. Perkebunan, petani kebun. Peternakan, peternak. Perdagangan, pedagang. Dan jasa, pengusaha hotel. Kenampakan alam dataran rendah. Pertanian, petani padi. Peternakan, peternak. Perdagangan, pedagang. Perindustrian, buruh. Jasa, pegawai kantor. Kenampakan alam sungai. Perikanan, nelayan. Perdagangan, pedagang. Selanjutnya, kenampakan alam danau. Perikanan, nelayan. Perdagangan, pedagang. Kenampakan alam rawa. Pertanian, petani. Perhutanan, penebang kayu. Peternakan, peternak. Dan perikanan, nelayan. Selanjutnya, kenampakan alam pantai. Pertanian, petani kelapa. Perdagangan, pedagang ikan. Jasa, pengrajin. Perikanan, nelayan, dan petani garam. Berikutnya, kenampakan alam laut. Pertambangan, karyawan tambang, nahoda, karyawan perusahaan pelayaran. Jasa, karyawan di perusahaan bongkar muat barang. Perikanan, nelayan. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia. Salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi akulturasi, yaitu percampuran antar budaya Indonesia dengan budaya asing. Hal itu mempengaruhi budaya Indonesia menjadi semakin kaya dan beragam. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Selain keuntungan, letak strategis juga dapat menimbulkan kerugian. Misalnya, banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Hal ini menyebabkan Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia menjadi penghasil sumber makanan laut seperti udang, tuna, dan rumput laut.
Selain dari potensi maritim, kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain tersedianya lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman unggul. Banyak hasil pertanian yang telah diekspor ke luar negeri seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan. Kedua potensi tersebut harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Komunikasi yang baik memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Selain komunikasi, sarana transportasi juga penting. Transportasi memudahkan proses distribusi barang. Transportasi juga dapat mempercepat perpindahan penduduk. Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, potensi maritim dan agraris Indonesia dapat ditingkatkan. Hal ini akan mengarah pada tercapainya pemerataan kesejahteraan penduduk. Demikian materi yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.